Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Oke, di video kali ini sudah memasuki part yang keempat, yaitu saya ingin sharing bagaimana cara melakukan sell in dan sell out ke warung. Bahasa gampangnya adalah bagaimana cara menjual pasti laku dan bagaimana cara membantu warung bisa mendapatkan konsumen dari barang yang kita jual ke warung tersebut, guys. Nah, itu adalah sell in sama sell out. Nah, bagi kalian yang belum nonton video part 1 sampai part 3, kalian bisa tonton nanti setelah nonton ini ya guys, supaya berkesinambungan. Jadi video ini adalah video yang saya buat untuk belajar bareng cara menjadi seorang freelance. Saya harus berlagi, freelance adalah seseorang yang membeli barang, entah itu di grosir, di distributor, untuk dijual lagi ke warung-warung seperti itu guys. Nah, sekarang anggap saja kalian sudah siap, kalian sudah memiliki barang untuk kalian jual. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan penjualan pertama kita? Oke, kalian simak video ini sampai habis, jangan di skip supaya kalian benar-benar paham apa yang saya sampaikan di video ini. Oke guys, kita ngobrol santai aja ya guys. Saya sambil merokok. Ya, silakan kalau misalnya kalian yang merokok, silakan siapkan kopi sama rokok kalian dulu supaya lebih enjoy. Jadi gini guys, cara melakukan sell in. Kita kalau misalnya mau freelance atau gampangannya adalah mengkanvas barang, hal yang pertama kali kita harus persiapkan adalah penampilan. Kalau misalnya kita mau menawarkan barang di warung, karena memang sih benar ada pepatah yang bilang jangan menilai sesuatu dari sampulnya saja, tapi dari isinya. Tapi di dunia freelance, di dunia sales itu nggak berlaku, filosofi itu nggak berlaku. Orang menilai kita dari penampilan kita. Kalau misalnya walaupun muka kita nggak ganteng, muka kita nggak cantik, tapi kalau misalnya kita rapi, kita wangi, itu sudah menjadi nilai plus tersendiri. Itu yang pertama. Nah, mulai sekarang kalau kalian mau jadi seorang freelance, kalian perbaiki penampilan kalian. Nggak harus ganteng, nggak harus cantik, tapi rapi dan sedikit wangi lah gitu lah. Nah, terus yang kedua adalah kalian kalau misalnya datang ke warung, jangan langsung menawarkan barang kalian. Jangan datang ke warung langsung, Bu, saya dari sales rokok, sales korek tokai, mau menawarkan tokai, Bu, yang ini harganya segini, kalau beli segini harganya jadi segini, bla bla bla. Itu warung itu takut, dan kalian, saya yakin itu jarang sekali terjadi closing. Karena apa? Karena orang mau membeli barang itu, yang pertama orang itu sudah mengenal kita. Jadi begini, kalau misalnya saya biasanya begini guys. Misalnya saya masuk ke sebuah warung, Bu, Assalamualaikum Bu, saya bangkit dari sales korek tokai misalnya. Terus saya ngobrol-ngobrol biasa aja, Bu, ini kok panas banget ya Bu ya, nerakanya bocor atau gimana? Ya pokoknya kayak gitu guys, itu cuma contoh. Maksudnya kita harus bisa melakukan yang namanya ice breaking atau pencairan suasana. Jadi yang sama-sama nggak kenal itu lunak guys. Ya logikanya gini lah, kalau misalnya kita mau jualan, kita sama aja kayak mau nembak cewek. Si cewek belum mengenal kita, tahu-tahu kita datang, kita nembak, 99% pasti tolak, malah ketakutan. Karena belum kenal, tak kenal maka tak sayang. Setelah melakukan ice breaking, baru kalian mulai menawarkan barang kalian. Jadi gini guys, ini saya ada ilmu yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian. 85% orang mau membeli barang kita itu karena sikap kita, karena attitude kita. Misalnya gini, warung itu sudah ada yang mensuplai korek. Misalnya saya menjual satu pak ini 50.000, dan ada orang lain yang menjualnya di sana 49.000, selisih Rp1.000. Tapi kan kalau warung-warung yang besar kan pengambilannya sekarang ngambil kan banyak, 200 karton, 300 pack gitu ya guys ya. Nah, tapi dia tetap mau ngambil sama saya walaupun barang yang saya jual walaupun sama tapi harganya lebih tinggi saya, tapi dia mau ngambilnya sama saya. Karena apa? Karena dia tertarik sama sikap saya. Tuh, jadi orang membeli alasannya adalah yang pertama karena sikap kita, yang kedua adalah karena barang yang kita tawarkan itu adalah memang laku dan memang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah transaksi barang, dia ya Mas, saya ambil satu pack rokok gitu, satu pack korek.
kalian bisa mencatat setiap transaksi kalian di Nuta. Itu fungsinya gini, kalian jangan males mencatat transaksi di Nuta kalian, karena itu fungsinya untuk mengecek kalau misalnya terjadi geseh antara sisa barang yang kalian bawa dan uang yang kalian dapat. Nah, bisa saja kalian nanti salah ngasih harga, salah ngasih uang kembalian. Ya yang namanya kerja di lapangan pasti capek, itu udah pasti. Capeknya luar biasa. Terus berikutnya setelah kalian itu kalian bisa meminta nomor WhatsApp, itu fungsinya untuk database, dan database itu fungsinya itu sangat banyak sekali database WhatsApp. Misalnya gini lah contohnya, kita mau punyai 3000 kontak WhatsApp, kita jual apa namanya? Misalnya kita lagi butuh saya lagi cari helm INK yang ada WA dong. Terus kalau kita kontak banyak kan pasti ada yang menghubungi lah. Atau kalau kalian mau menjual barang apa, nggak harus barang yang kalian freelance kan, kalian mau menjual tanah misalnya, kalian posting terus banyak orang yang melihat, pasti ada yang menawar atau mungkin malahan bisa jadi pembeli kalian. Itu fungsi database, tapi saya nggak akan bahas database di sini. Saya ingin membahas sell in sama sell out ya. Nah itu sell in. Nah jadi orang itu kalau kita menawarkan barang itu ada 3 bedanya, yaitu orang itu membeli, orang itu menawar, dan orang itu akan tidak membeli. Kalau membeli mah gampang ya kan, kita tinggal kasih barangnya, kita terima uangnya, transaksi ditulis, minta nomor WhatsApp, udah. Gimana kalau orang itu menawar? Udah untungnya cuma 1000 ditawar, aduh pusing malah. Nah, cara mengatasi penawaran adalah kita sedikit-sedikit memberikan pengertian, Bu, saya ini freelance, bukan sales resmi motoris. Kalau sales resmi motoris mungkin bisa menjual di bawah grosir, jual rugi. Nah, siapa di sini yang sales motoris, pasti kalian kalau lagi males kalian jual rugi supaya bisa pulang lebih awal ya. Tapi kalau freelance kita jual rugi ya kita sama saja kerja bakti ya nggak. Jadi kita kasih pengertian, saya ini freelance Bu, kalau mau harga segini ya kasih, kalau enggak ya Bu saya nggak bisa kasih karena saya freelance, keuntungan saya dari ini saya nggak ada gaji pokok. Kayak gitu aja, kalian jujur aja nggak apa-apa. Itu biasanya pun warung pun ya bukan iba sih sebenarnya, tapi dia juga oh iya masnya freelance, kalau saya harganya saya tawar, barangnya saya tawar, nanti masnya nggak dapat untung, cuma kerja bakti. Itu cara mengatasi penawaran. Terus yang berikutnya adalah cara mengatasi orang yang nggak mau membeli. Mas apaan lah, saya nggak mau jualan korek. Nah, kita bisa menggunakan jurus andalan kita, yaitu kita bisa menggunakan sistem tempo atau titip jual atau bayar belakangan. Nah, tapi di sini ada beberapa tips kalau misalnya kalian ingin melakukan sistem tempo, yaitu jangan banyak-banyak. Misalnya kalian misalnya bawa ini sama bawa rokok atau bawa kopi saset, ya kalian titipin dulu. Misalnya ini 10 piece, ya pokoknya jangan banyak-banyak guys. Itu untuk mengantisipasi atau modal kita yang buat beli dagangan lagi itu bisa muter lebih cepat gitu. Sebenarnya cara seperti ini sebenarnya ya memang efektif, tapi resikonya adalah modal kita itu istilahnya itu kayak ini guys, nggak muter gitu. Nah kalau tempo itu jangan banyak-banyak, terus jangan temponya ya maksimal 1 minggu lah. Dan kalian bilang gini, ini khusus pembelian pertama Bu, untuk pembelian berikutnya pembayarannya harus cash, ada uang ada barang kayak gitu. Nah setelah itu kalau misalnya warung itu dikasih sistem tempo pun nggak mau, gimana Mas? Padahal saya yakin warung itu kalau saya masukin barang saya itu pasti laku, soalnya sana tempat nongkrong ramai. Ada caranya? Ada, yaitu kalian ini sebenarnya sebuah strategi mengorbankan perak untuk mendapatkan emas. Kalian bisa kasih sampel barang kalian di sana. Misalnya kalian sales rokok, freelance rokok, Bu ini saya tinggal buat Ibu. Kalau besok banyak yang bilang enak dan ini gitu, kalau misalnya banyak yang cocok, kalian bisa ini guys, kasih nomor WA kalian. Kalau enggak minggu depannya kalian ke warung situ lagi, kalian follow up, Bu gimana rokoknya, enak kan, banyak yang suka kan, ya udah sekarang Ibu beli sama saya. Itu biasanya sering terjadi ya. Kalau misalnya saya ceritakan dalam video ini durasinya panjang banget guys, nanti akan saya buatkan video khusus lah
untuk cara seperti itu. Di sini saya menyampaikan poin-poinnya saja dulu guys. Ini nafasnya juga udah udah hampir habis, udah 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 capek guys. Oke, setelah itu gini, kalau misalnya mau memasukkan barang itu sebenarnya juga ada satu teknik lagi, yaitu kita mencarikan konsumen dulu. Nah ini namanya membantu sell out. Misalnya saya menjual freelance rokok, saya membangun konsumen di daerah sekitar. Bu, ini ada rokok namanya rokok Bengawan Solo. Nah ini rasanya seperti ini Pak, coba Pak. Kalian coba-coba. Kalau misalnya enak, kalian belinya di warung situ. Nah kayak gitu. Itu kalau misalnya kalian ingin memasukkan barang. Jadi buat warung itu dikejar-kejar sama pelanggan. Nah nanti kalau misalnya warung dikejar sama pelanggan, maka warung akan mengejar kita sebagai supplier barang yang dimaksud oleh konsumen tadi. Ya mungkin ya semoga saja kata-kata saya bisa dipahami lah ya guys. Nanti kalau misalnya kalian masih bingung, silakan kalau misalnya mau ngobrol sama saya bisa lewat DM Instagram, bisa tulis di kolom komentar juga, supaya teman-teman yang lainnya kalau misalnya ada yang nggak paham juga bisa membaca komentar saya dan bisa menjadi paham. Ya itu caranya seperti itu. Nah ini adalah pembahasan mengenai sell in atau memasukkan barang di warung. Lalu bagaimana dengan sell out? Sell out adalah seperti tadi saya sudah kasih satu contoh, yaitu pembangunan konsumen. Pembangunan konsumen di area sekitar toko yang di situ, di toko itu ada barang kita. Kalau misal di warung itu nggak ada produk kita, nggak usah bangun konsumen di sana. Ngapain? Kita cuma buang-buang sampel, buang-buang uang kayak gitu guys. Terus kalian juga bisa memasang MMT atau istilahnya apa ya, banner mini gitu ya guys. Produk kalian apa, kalian pasang-pasang di tempat strategis. Itu kalian bisa cari yang murah-murah guys. Itu kalau misalnya banner itu sebenarnya juga untuk daya beli, itu maksudnya membuat orang membeli barang kita lewat MMT atau banner yang sering mereka lihat, itu memang ada. Itu juga ilmu psikologi guys. Jadi orang semakin apa ya, saya kok lewat sini lewat spanduk rokok Bengawan Solo, di sana ada Bengawan Solo, kan itu menimbulkan penasaran dan keinginan untuk mencoba. Dan kalau memang rokok kita yang kita freelance itu emang enak, warung itu akan menjadi pembeli itu akan menjadi konsumen loyal dan kalian mendapatkan omset kan juga enak. Nah itu beberapa contoh cara melakukan sell in sama cara melakukan sell out. Tadi cara melakukan sell in juga ada lagi sebenarnya, yaitu kalian bisa kasih bonus atau kasih program sama warung yang tadi nggak mau, yaitu misalnya Bu, Ibu kalau misalnya beli ini rokok saya 2 slop, saya kasih 1 bungkus deh Bu, buat icip-icip khusus pembelian pertama. Jadi apa ya, buat kedekatan gitu guys. Itu cara melakukan merayu gitu ya, cara melakukan sell in atau merayu toko supaya mau beli sama kita, beli barang kita. Ya mungkin itu beberapa hal yang saya lakukan. Ini sharing saya seperti itu, selling in sama selling out. Oke, nanti di part berikutnya akan saya sharing lagi pengalaman saya, bagaimana cara supaya penjualan kita itu bisa 10 kali lebih ramai, sehingga untung kita juga bisa berkali-kali lipat. Tapi saya mau membuat video itu kalau misalnya subscriber saya sudah mencapai 1000 guys. Dan bagi kalian yang belum subscribe, makanya kalian subscribe terlebih dahulu supaya saya lebih semangat, supaya saya lebih sering membuat video tentang dunia freelance, dan saya akan share semua ilmu-ilmu yang saya miliki. Dan ini digarisbawahi guys, ilmu yang apa yang saya katakan ini adalah semuanya bisa dipertanggungjawabkan, dan ini bukan hasil dari saya belajar di Google atau nonton di YouTube channel orang lain terus saya buat konten, itu enggak. Ini adalah sesuatu yang sudah saya lakukan dan sampai saat ini masih saya lakukan. Kalau misalnya kalian berdomisili di Purworejo, silahkan. Kalau misalnya kalian subscriber saya, kalian bisa mampir di rumah saya guys, daerah Purworejo. Nanti bisa ngopi sama rokokan sama cerita sana kemari lah. Oke, kita sambung di pembahasan video selanjutnya. Thanks for watching ya cuy. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Akhir kata, kita menjadi luar biasa saat kita berpikir bahwa kita bisa.
See you next time.